dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Desember 1946, Indonesia yang baru setahun 4 bulan memproklamasikan kemerdekaannya terusik. Lagi-lagi karena ulah sang penjajah yang ingin menguasai Ibu Pertiwi. Pesisir barat Sulawesi Selatan, dari Mandar, Parepare, Makassar hingga Bantai, menjadi ujung tombak perlawanan rakyat Sulawesi membela kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perlawanan yang sangat kuat, sehingga Letnan Jenderal Saiman Spur menetapkan keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan, serta mengirim Depot Special Troopen atau pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Paul Pierre Westerling. Selama 68 hari, dengan caranya sendiri, Westerling membantai ribuan warga sipil di Sulawesi Selatan. Suatu kekejaman yang mengerikan digelar pemerintah Hindia Belanda demi mengekalkan jajahannya di negara yang sudah merdeka, Indonesia. Makanya saya saksikan bapak aku, saya lihat mati tertembak. Pak, mama saya di pinggir jalan begini, bawa nongan pisang, bapakku di sawah, di tengah-tengah sawah. Saya ada di sini di pinggir, sama-sama tentara berdiri. Jadi kita tidak bisa, bapakku mati, mama, tante, diam. Saya mau nangis. Kita takut. Peristiwa pilu itu terjadi pada Sabtu tanggal 1 Februari 1947. Adam, warga desa Segeri, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, belum melupakannya. Ayahnya serta ratusan rakyat Mandar ditembak secara membabi buta oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Pierre Westerling. 300 orang diperkirakan tewas dalam tragedi yang dilakukan pasukan kolonial Belanda untuk meredam perlawanan rakyat Mandar. Sini ada 7 Afdeling, ya. Tapi yang paling getol itu 4 Afdeling. Afdeling Bantai paling selatan, masuk Afdeling Makassar, ke utara lagi Afdeling Parepare, paling utara lagi Afdeling Mandar. Jadi semua yang ada di pesisir barat, ya, Jasira ini sama sekali menentang. Yang ada di pesisir timur sebagai Afdeling Luwu, Afdeling Bone, Afdeling Buton Laiwi itu tidak disebut dalam SOB. Jadi pernyataan dalam darurat perang di wilayah ini tidak ada. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru tersebar di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Agustus 1945 setelah Dr. Samratulangi dan Andi Pangerang Petarani tiba di Makassar. Kabar ini pun disambut penuh sukacita dan didukung penuh oleh rakyat serta raja-raja di Sulawesi Selatan. Begitu proklamasi diketahui secara berangsur, seluruh wilayah Sulawesi Selatan memberi dukungan pada proklamasi kemerdekaan disponsori oleh bangsa raja dan bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Terutama ada 3 kerajaan besar, Bone,
rajanya ketika itu Andi Mapanyuki. Luwu rajanya ketika itu adalah Andi Jema. Dan Goa rajanya ketika itu Andi Ijo. Semua kerajaan-kerajaan ini melingkar, mempunyai hubungan keluarga semua. Kerajaan besarnya maupun kerajaan-kerajaan kecilnya itu adalah pendukung. Dibohongi kan? 29 Oktober 1945, di bawah komando Maulwi Sailan, ratusan pemuda yang sebagian besar adalah pelajar SMP Nasional menyerang dan mengibarkan bendera merah putih di markas Nika di Hotel Empress Makassar. Di gubernuran itu dinaikkan bendera merah putih di sana ya. Ya, seperti di Empress Hotel juga dinaikkan bendera merah putih. Tetapi tentara Australia datang menembak sehingga pemuda-pemuda itu ada yang ditangkap, seperti Maulwi Sailan itu ditangkap. Tak hanya di kota Makassar, dipimpin oleh raja-raja dan bangsawan, daerah Mandar, Parepare dan Bantai juga melakukan perlawanan. Di sana terjadi memang hampir semua kabupaten, kerajaan-kerajaan itu membentuk gerakan-gerakan perlawanan seperti misalnya di Jataparang, di Parepare, Pindrang, segala macam itu ada Badan Pemberontak Indonesia yang dipimpin oleh Datu Supa Andi Abdullah Baumasepe tadi, yang wakilnya adalah Andi Sele. Nanti pemudanya itu dipimpin oleh keluarga raja-raja Sulawesi Selatan ini. Memasuki bulan Oktober 1945, bertempat di kediaman Raja Bone Andi Mapanyuki, raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan berkumpul dan mengeluarkan deklarasi mendukung kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Pemerintahan Hindia Belanda atau Nika di Sulawesi Selatan pun semakin terdesak. Nika terus berusaha menempatkan orang-orangnya di daerah-daerah, maka timbul reaksi para bangsawan-bangsawan dan semua. Mereka buat tanda tangan, ada 540 orang menandatangi resolusi untuk menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Republik Indonesia dan mereka menolak kehadiran Nika. Dalam periode awal itu Belanda sudah pisah, ya. Belanda sudah berhasil pertama itu mendirikan ini Negara Indonesia Timur, itu NIT. Nah ini yang menyebabkan wilayah Republik ini sudah semakin terdesak ke Jogja. Jakarta kan sudah diduduki, bahkan didirikan juga kemudian itu adalah Republik Madura, Republik Sumatera dan sebagainya. Banyak sekali negara-negara bagian dibangun oleh Nika. Nah, untuk bisa melihat bahwa wilayah itu adalah bagian dari Republik yang sudah tinggal Jawa Tengah saja, hampir Jawa Tengah, maka dikirimlah pemuda-pemuda ke Jogja untuk menyatakan pada Presiden bahwa wilayah kami masih tetap wilayah Republik Indonesia. Ya, walaupun sudah jadi mereka terus ke sana. Dan sana itulah mulai hubungan. Nah, Nika merasa ini salah satu wilayah yang paling banyak perlawanan terhadap kedudukan Nika itu. Setiap raja-raja menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian republik, semua rakyat mendukungnya.
Karena ada tradisi di sini bahwa janji itu tidak boleh diingkari. Kalau diingkari itu hidup akan seperti sebutir telur yang dihempaskan ke batu. Untuk meredam pergolakan di Sulawesi Selatan, tanggal 24 April 1946, Belanda menangkap Gubernur Dr. Samratulangi dan beberapa tokoh pejuang lainnya. Perjuangan fisik di Sulawesi Selatan pun berubah menjadi gerakan gerilya. 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur ke pemerintahan kolonial Belanda. Di hari itu juga, untuk memperkuat kekuasaan, Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengadakan konferensi di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini digagas Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur dan menggodok rencana pembentukan negara federal. Konferensi ini berlangsung 10 hari dan dihadiri 39 orang dari Kalimantan dan daerah-daerah Indonesia bagian timur. Hasilnya pada tanggal 25 Juli 1946, negara Indonesia Timur pun dibentuk dan Makassar diproyeksikan menjadi ibu kotanya. Iya, sejak awal Makassar itu akan menjadi ibu kota dari Indonesia Timur. Ya memang posisinya adalah dianggap strategis, kan sejak dari dulu Makassar itu adalah kota terbesar di Sulawesi dan kota dagang. Kota tempat administrasi Belanda selalu memang di Makassar kan. Nah, oleh karena itu ya Van Mook ngambil Makassar sebagai ibu kota NIT. Terbentuknya negara Indonesia Timur benar-benar membuat marah para pejuang. 17 Juli 1946, di daerah Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, 19 utusan dari organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan melebur dan membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan atau LAPRIS. Organisasi ini dipimpin Panglima Rangong Daeng Ngale dan Walter Mongisidi sebagai sekretaris jenderal. Di bawah satu komando, perjuangan pemuda Sulawesi Selatan semakin membara. Hampir setiap malam, para pemuda dan laskar di Sulawesi Selatan menyerang pos-pos pertahanan tentara kolonial Belanda. Perlawanan yang demikian kuat, Belanda kelabakan. Apalagi di situ sebenarnya melegenda seorang Walter Mongisidi. Dia menyamar, dia melakukan memasuki asrama Belanda, lalu dia melakukan macam-macam kegiatan sendiri. Kekuatan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan melemah. Karena itulah pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Spoor memanggil seluruh pemimpin pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke Batavia. Akhirnya, untuk menghancurkan kekuatan perlawanan di Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal Spoor mengirim Depot Special Truppen atau DST, pasukan khusus pimpinan Westerling. Memang dia adalah pasukan khususnya Belanda. Ya memang pasukan pembunuh, memang dilatih untuk melakukan pembunuhan. Ketika terjadi kekuatan di Sumatera Utara demikian kuat perlawanannya, maka dia dikirim ke Medan. Di Medan dia melakukan hal yang sama, pembunuhan dan segala macam. Nah, ketika kekuatan Belanda di Sulawesi Selatan sedang mengalami krisis, tidak mampu meredam perlawanan itu, yang dipimpin Daeng Romo, yang dipimpin dengan Walter Mongisidi, lalu pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan itu, maka kemudian dari Medan dia dikirim ke Makassar dengan tujuan yang sama, dengan tugas yang sama, yaitu melakukan teror. Sebagian besar orang itu dibunuh, tembak di lapangan. Kenapa ditembak di lapangan? Karena dia ingin menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Jadi orang itu ditembak di lapangan. Kalau di Parepare, kota saya itu di stand telat bus.
14, depan Masjid Raya, itu pusat kota. Jadi rakyat di kota itu dikerahkan untuk menonton itu. Pembantaian itu dengan cara yang kejam. Orang ngomong tanya dikit ditembak kepalanya di depan orang. Ketakutan disebarkan. Raymond Paul Pierre Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan tinggal di Turki. Sejak kecil, dia menyukai petualangan dan peperangan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Juni 1942, Westerling mengikuti pelatihan pasukan komando di Basic Command Training Center, Achnacarry, Skotlandia. Dari pelatihan ini, Westerling mendapatkan baret hijau, spesialisasi sabotase dan peledakan. Ia juga mendapat baret merah dari Special Air Service, komando pasukan khusus tentara Inggris. November 1946, Wakil Komando DST, Letnan Vermeulen bersama 20 orang pasukan tiba terlebih dahulu di Makassar. Bersama NEVIS, Netherlands Force Intelligence Service, atau Badan Intel Belanda, anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan anggota pendukung perjuangan. Ik heb mijn mannetjes uitgezocht. Wij zijn in Burger vertrokken. Een vliegtuig van de commandant Grote Oost. En daar zijn we aangekomen in de buurt van Makassar. En die gingen dus niet als militair gekleed, maar gewoon als inlander gekleed. Gingen die dus de kampongs in op Celebes om daar dus namen enzovoort bekend te krijgen. Van daaruit ben ik gegaan met die mensen naar Sruki Minasa. In woning van de inspecteur van politie die kort tevoren vermoord was. Dan zijn we in de huis getrokken en ons overdag flink laten zien. En dat gaf resultaten, want op een gegeven moment deden ze een aanval op het huis. En dat was juist iets waar wij op wachten natuurlijk. Maar ze liepen daar tegen een gewapende macht aan. Saya dikirim dari itu DST, Depot Special Troepen. Waktu habis opleiding Lasput ada kirim kita kira-kira 10 orang. Buat itu spionasi dia. 5 Desember 1946, Westerling bersama 120 orang pasukan khusus tiba di Makassar dan mendirikan markasnya di Matoangin. Berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan tentara DST sebelumnya, Westerling menyusun penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri. Meneer Westerling, op 5 december 1946 kwam u op Zuid-Celebes. Bent u toen meteen aan de slag gegaan? Meneer Jacobs, hoewel ik in de persmedia bekend sta als een hele ruwe jongen, ben ik van huis uit geen olifant die op een porseleinkast trapt. Nee, ik heb me de eerste 5 dagen teruggetrokken. Nadat ik aan de burger- en militaire autoriteiten had gevraagd om men alle stukken die mij iets wijs konden maken over de situatie op Zuid-Celebes ter beschikking te stellen. En het was pas na de bestudering van al deze rapporten dat ik een plan de campagne heb gemaakt voor de pacificatie van Zuid-Celebes. Ik heb toen voorgesteld om het standrecht in te voeren. Dit was natuurlijk, u moet het niet zien als een contraterreur, zoals wel eens geïnsinueerd is geweest hier. Maar het was de enige middel die toen moest ik invoeren onder druk van de toenmalige abnormale situatie. Ik heb geen vaste richtlijnen gehad. Ik heb alleen dus carte blanche gehad om mijn plan de campagne op te stellen. Van wie hebt u carte blanche? Van de kolonel De Vries, de toenmalige territoriaal bevelhebber van de Grote Oost en Borneo. Nou ga ik iets vertellen wat ze nooit geweten hebben en wat eigenlijk niet mag.
De mensen die wouden zich allemaal overgeven. Ik zeg, goed, ik laat 7 man van jullie vrij. Binnen 8 dagen moet je mij komen vertellen hoe en wat. Zeggen, anders schiet ik je allemaal kapot. Nou, die heb ik vrijgelaten en die kwam ook met alle berichten terug. Met gevolgen, wij sloegen nooit mis. Wij sloegen altijd raak. Omdat we alles wisten. 12 Desember 1946, Depot Special Troopan atau DST, pasukan khusus yang dikomandani Westerling, mulai melancarkan aksi teror di sekitar kota Makassar. Di desa Batua, jam 5 pagi, pasukan Westerling sudah mengepung dan menggeledah rumah-rumah penduduk. Selain menggeledah, pasukan Westerling juga menggiring penduduk untuk berkumpul. Warga yang menolak atau mencoba melarikan diri langsung ditembak mati oleh pasukan Westerling. Saleh, warga desa Batua ini masih ingat betul peristiwa tragis yang menimpa desanya. Kami cari Walter Mengusidi sama saya. Di situ selalu kemudian. Akhirnya sambaran militari segala rumah militer kita. Dalam rumah sisa. Kalau dapat itu keris, sampai keris ka. Badi apa yang nanti? Mana balak mereka? Sana yang jambu mana orang nasa baca cari orang pemuda di mana dia orang banyak. Jadi pada waktu itu saya jawab, Pak, kalau datang dari Seminasa Pasar, karena di Seminasa ciri kerja supaya dikumpul lagi di Palarin, yang semua orang sama mama, banyak orang diambil, dikumpul di situ, dibuang. Jadi bayangkan itu kalau sawah sudah dibaca, perjalanan ke di situ kalau lumpur namanya, dikasih lari lagi di situ, pendamai lari ditembak semua. Waktu itu Celebes Ismesa Rocoy itu diduduki oleh tentara Indonesia dari Soekarno. Dia punya infanteri, dia punya orang buat sabotasi sekeliling. Cuma dalam kota Celebes Makassar itu ada aman. Tapi di luar dari kota itu semua tentara ada. Setelah masyarakat terkumpul, dengan daftar yang ia miliki, Westerling mulai mencari penduduk yang dianggap ekstremis. Setelah teridentifikasi, warga itu langsung dieksekusi di depan ribuan orang. Ke Masjid Taujai, tinggal sampai kumpul pemudaya. Namun bisa saling asli. Lama kelamaan, sembang diliben lalang Taujaian nih. Ilalang tanga. Sembang tahu mantam yang kalau liben sembang. Nanggini pansamay po ini lubo. Bersekali sembang talas. Kebukangan nanjo. Die apa? Die belakangnya itu yang pertamanya. Je kunt geen Oosterse problemen oplossen als je steeds blijft bekijken door een Westerse bril. Dat kan niet. En daarom moet je vaak bijvoorbeeld afwijken van de normale militaire tactieken. Er was een bepaalde ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, dan wordt eerst zijn daden voorgelezen. Wat hij allemaal gedaan heeft en die dan geëxecuteerd zou worden. Dus het volk wist, trouwens, het volk wist het sowieso. Ze hoeft niet, maar dat was gewoon, moest voorgelezen worden en dan werd hij geëxecuteerd. Mengenai metode Westerling yang secara betul sistematis adalah tahap pertama, dilakukan pengepungan terhadap satu wilayah, bisa terjadi beberapa desa, kemudian penduduknya, semua penduduk dikumpulkan ke satu lapangan besar. Tahap kedua, berdasarkan daftar nama dari para informan-informan mereka yang adalah pribumi, yang masuk kategori pengkhianat bangsa, pisahkan orang-orang tersebut dan kemudian langsung ditembak mati di tempat. Jadi ini yang dinamakan metode Westerling, standrechtelijke eksekusi, tembak di tempat. Jadi semua. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga, apabila di antaranya itu ada kepala desa, maka diangkatlah kepala desa baru yang ditunjuk oleh Belanda dan kemudian disampaikan pidato
oleh Westerling atau wakilnya bahwa inilah akibatnya kalau berani melawan Belanda. Jadi secara sistematis itu yang diterapkan di seluruh Sulawesi. Dengan cara yang sama, selama 6 hari, dari tanggal 12 hingga 18 Desember 1946, Westerling dan pasukannya terus meneror warga kota Makassar. 100 warga sipil diperkirakan tewas dalam peristiwa ini. 19 Desember 1946, untuk memberikan keleluasaan bagi Westerling, Jenderal Simon Spoor memberlakukan keadaan darurat perang di daerah Mandar, Parepare, Makassar, dan Bantai. Tak hanya dengan kekuatan senjata untuk memisahkan Sulawesi Selatan dari negara Republik Indonesia, tanggal 7 hingga 24 Desember 1946, pemerintah kolonial Belanda mengadakan konferensi Denpasar. Konferensi ini adalah tindak lanjut konferensi Malino untuk memperkukuh negara Indonesia Timur. Hasilnya, tanggal 24 Desember 1946, Belanda memilih Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dengan wilayah Karisidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, dan Maluku. Sebenarnya Belanda itu punya rancangan bahwa mereka tidak dapat menduduki Indonesia lagi secara keseluruhan. Karena itu mereka merancang membangun negara federal. Langkah pertama yang mereka anggap mau bisa membuka peluang bagi yang lain itu adalah wilayah yang disebut Grote-Oos. Karena selama mereka berkuasa, ini Grote-Oos jadi dari Maluku, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi itu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya sasaran pertama adalah ini. Kalau NIT sudah berhasil dibentuk, itu berarti yang lain akan mudah dibentuk. Nah, karena itu untuk bisa memaksakan semua tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh adat dalam rapat di Denpasar, maka dibuat aksi yang menggegarkan mereka. Jadi dalam istilah sejarah orang Belanda, orang bilang psikoangst. Jadi membuat ketakutan psikologi agar tuntutan yang diajukan tidak boleh mendapat penolakan. Karena itu setelah utusan delegasi itu berangkat ke Denpasar, barulah dinyatakan Staat van Oorlog en Beleg. Jadi daerah-daerah itu dalam keadaan darurat perang. Nah, karena mereka sudah sana, protes tidak bisa. Nah, sekarang mau terima atau tidak, di sini sampai ganas. Setelah kota Makassar, pasukan Westerling mulai menyisir ke daerah selatan. Di Bulukumba, pasukan Westerling tak hanya membunuh warga sipil. Aparat desa yang pro kemerdekaan juga dibantai di depan warganya. Di sini tempatnya ditembak orang oleh tentara Belanda sebanyak 7 orang dan mereka itu dihadapkan ke sana. Jadi itu mobil tentara Belanda ada di situ di pinggir jalan, sementara rakyat semua ada di sini. Karena musala dulu di sini, Pak, musala Aisyah. Jadi ini orang kumpul semua di sini. Jadi itu tentara 7 meter dari sini berdiri. 7 orang penembaknya karena 7 orang juga ditembak di situ. Setelah penembakan itu, tentara masing-masing pulang, jadi rakyat juga pulang. Dipanggillah oleh tokoh-tokoh di sini untuk menguburkan di sini. Jadi satu tempat itu satu lubang 7 orang. Ada omongannya itu yang pidato pertama itu kepala distrik Gantarang Kareganing. Itulah yang berpidato bilang, cobalah lihat ini. Siapa yang berani melawan Belanda akan kau rasakan seperti ini. Akan kau ditembak, dibunuh semua. Itu pidatonya. Sudah itu tentara Belanda turun dikomando oleh satu komandannya. Pertama dia menembakkan pistol 1 kali. Setelah meletus tembakannya 1 kali, bersamaan ini yang 7 orang menembak. Jadi orang kena rata-rata kepala, jadi tersungkur semua ke bawah. Abdul Khalid adalah saksi dan korban kebiadaban tentara Westerling di desa Baraba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Ayahnya yang menjabat wakil kepala desa ditangkap dan dibunuh oleh tentara kolonial Belanda. Kampung Baraba ini memang basisnya pejuang, perjuangan pemberontakan tahun 1945. Ada memang di sini pusatnya, karena rata-rata tokohnya orang di sini.
Termasuk pimpinan laskarnya itu nama Andi Samsudin Matola. Beberapa ketua-ketua kelompok rata-rata orang dari sini, dari desa Bialo, dari Berap. Aparat desanya semua pro sama Republik. Kita anti Belanda semua. Selain di Kabupaten Bulukumba, aksi kekejaman Westerling menjalar hingga pesisir barat Sulawesi Selatan. Baru, Sopeng, Malimpung, Enrekang, dan Parepare tak luput dari kekejaman pasukan Westerling. Di Parepare, untuk memadamkan perlawanan para pemuda, pasukan Westerling menangkap dan membunuh 2 raja pelopor perjuangan dari kerajaan Supa, yaitu Andi Makassau dan Andi Abdullah Baumasepe. Tak hanya raja, rakyat biasa yang melindungi keberadaan raja dan para pejuang juga dibantai oleh pasukan Westerling. Andi Monji, warga kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, masih terlihat sedih bila mengingat kebiadaban tentara Westerling menyiksa dan membunuh kakek dan ayahnya. Itu kekejamannya dulu Pak, itu Belanda. Karena semua rakyat yang ditembak yang tidak bersalah Pak. Hanya rakyat biasa saja yang begitu ditembak semua, dianggap ini. Ya kalau saya masih ingat Pak, masih sedih Pak, karena melihat saya punya kakek yang begitu umurnya bisa juga dianu sama tentara Belanda Pak. Itu yang merasa sedih. Tujuannya memang adalah untuk melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin dan rakyat Sulawesi Selatan untuk mengurangi semangat kejuangan. Sistem terornya apa? Dia datang ke satu desa, dia kumpulkan seluruh penduduk desa, lalu kemudian penduduk desa itu disuruh menggali lubang di mana mereka nanti akan duduk di pinggir lubang itu. Mana Baumasepe, Abdullah Baumasepe, mana Andi Matalata? Kalau mereka tidak menjawab dan tidak memberitahu, ditembak satu persatu. Nanti akhirnya seluruh orang ini karena tidak ada yang menjawab, mati semua. Gelombang teror Westerling di Sulawesi Selatan bukannya tanpa perlawanan. 28 Februari 1947 di Kabupaten Takalar terjadi pertempuran besar antara Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tentara Westerling. Ranggong Daeng Romo, Jenderal LAPRIS, gugur dalam pertempuran ini. Di daerah Mandar yang kini sudah menjadi Provinsi Sulawesi Barat, pasukan Westerling juga mendapat perlawanan sengit. 1 Februari 1947, 2 pasukannya tewas saat bertempur dengan Laskar Gapri 531 di daerah Talolok, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Itulah 2 orang anggotanya meninggal, 103 orang baret merah, itu 2 yang meninggal di sana. Dan saya itu baru ditarik pulang. Karena ketika itu banyak perlawanan dan mereka babi buta. Begitu kumpul rakyat di Galung Lombok, ditembak semua sampai habis, tidak ada yang selamat. Nah karena itu dikatakan bahwa Westerling itu membuat kejahatan dalam perang. Dia membunuh orang tanpa proses hukum. Meninggalnya pasukan Westerling membuat marah Wakil Komandan Operasi Khusus Pasukan Westerling, Stufkens dan Vermeulen. Rakyat Mandar yang sudah dikumpulkan ditembak secara membabi buta. Kemudian itu yang baru datang membawa kabar bahwa begini, ada surat besar sadar bahwa ada peristiwa di Kampung Segeri Taroro. Peristiwa tembakan dengan gerombolan Belanda mati tertembak di sana.
kita punya komandan, dia bilang mati di sana. Makanya itu dia punya teman di sini mau nyapu. Tapi Belanda juga yang mau nyapu. Jadi dapat kabar langsung disembuh. Iya, cuma ditanyain mana Segiri. Segiri Tadodo. Ada yang tunjuk. Itu sudah tanpa tanya. Inosa itu di praktek Inosa cara nama tembak. Cara menembak begini. Saya lihat ke sana. Kan di depannya. Terus begini. In oorlog ben je geen normaal mens. Dan heb je de tijd niet om te piekeren of je moet handelen. Achter elke boom dreigt de dood. Daar moet je rekening mee houden. En zodoende vallen natuurlijk ook dikwijls onschuldigen. Daar ontkom je niet aan. Maar je moet het zekere voor een onzekere nemen. Sampai dengan 49 itu adalah melakukan kejahatan kolonial, kejahatan perang kolonial, memerangi orang yang sudah bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaannya. Sekarang siapa mau
bapak, ada bapaknya dibunuh sama orang lain tidak bersalah, maka bagaimana bapak tidak sakit hati? Lebih baik kita mati juga. Tapi apa boleh buat? Kasih mana si anak. Coba siapa mau dibayar bapaknya, mau saya bunuh bapakmu, saya bayar ke 1 miliar. Tentu kamu tidak mau. Buat apa tuh uang? Dijamin itu uang berapa miliar itu, berapa bulan habis. Tapi kalau orang tua seumur hidup dijamin.